wa asbitan lil aulia il karomah wa mannafa in bidan kalama wa asbitan, tekadkan olehmu bahwa karomah wali itu ada, baik itu mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Gitu ya, ini menurut jumhur ahlus sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Tidak ada satupun dalam mazhab yang 4 pendapat yang menafikan karomah setelah kematian. Bahkan karomah itu lebih hebat, lebih berkualitas ketika para wali itu sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena nafsu mereka sudah bersih dari kotoran-kotoran duniawi. Inilah salah satu jawaban Gus Dur ketika Gus Dur ditanya, Gus, ketika jadi presiden, kenapa? Gus Dur kan dikit-dikit jarah ke Jawa Timur. Kenapa Anda ini sering banget jarah ke makam para wali? Sedangkan orang hidup juga mungkin banyak yang bisa jadi wali sesuai dengan deteksi Gus Dur. Jawabannya apa kata Gus Dur? Karena orang yang sudah meninggal itu sudah tidak punya kepentingan. Beda dengan kalian, beda dengan wali yang masih hidup, masih punya kepentingan. Pengen inilah, pengen itu. Kalau yang sudah wafat tidak. Makanya karomahnya lebih berbobot daripada karomahnya wali yang masih hidup. Malah Imam Sya'roni mengatakan, ada sebagian guruku ngomong kepadaku, innallaha yuwakilu biqabril waliyyi malikan yakdil hawaiz. Menurut beliau, sesungguhnya Allah meletakkan seorang malak. Malak itu mufradnya dari malaikat ya. Di setiap kuburan para wali untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini kuburan wali nih, di situ ada malaikat. Nah, malaikat ini menjadi wakil dari Allah untuk memenuhi kebutuhan orang yang minta kepada Allah. Misalnya kita jarah ke Sunan Gunung Jati, ya Allah, dengan barokah dan karomahnya Sunan Gunung Jati hasilkan maksud dan tujuanku ya Rob. Malaikat itu penuhi kebutuhannya. Ya, menjadi wakil untuk memenuhi kebutuhan orang yang minta tadi. Ini sebagian masyayikh. Watarotan yahrujul wali, kadang-kadang wali itu bisa keluar dari kuburannya dan dia langsung memenuhi permintaan orang yang minta tadi. Sya'roni berpendapat seperti itu walaupun tidak ada dalilnya. Selanjutnya, ada enggak dalil di Quran tentang karomah ini? Ada. Mana contohnya? Contohnya karomah di dalam Quran itu bisa kita lihat Siti Maryam. Maryam ketika lahir pertumbuhan fisiknya 1 hari sama dengan bayi usia 1 tahun. Jadi usia 7 bulan beliau sudah selepel dengan anak usia 7 tahun. Maaf, 7 hari. 1 hari sama dengan pertumbuhan bayi yang lain 1 tahun. Jadi usia 14 hari sudah selepel atau setingkat secerdik bayi anak usia 14 tahun. Di Quran disebutkan wa ambataha nabatan hasana. Allah tumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang bagus.
Tanbutu fil yaum kama yanbutul maulud fil am tuh. Maryam itu tumbuh sehari seperti tumbuhnya anak ya, orang lain 1 tahun. Diurus oleh Nabi Zakaria. Ketika diurus Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, ternyata dia sungguh kaget. Di tempat ujlahnya menyendirinya Siti Maryam di atas mihrab tersebut ditemukan buah-buahan musim kemarau tapi adanya di musim dingin. Buah-buahan yang ada di musim dingin adanya di musim kemarau. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hada?" Dari mana buah ini? "Huwa min indillah." Ini adalah dari Allah. Yarjuku mayasha. Itu bisa dilihat di dalam surat Ali Imran. Ya, ini kalau bukan karomah nggak mungkin. Siapa lagi? Ashabul Kahfi. Dia pemuda dari Romawi, hidup setelah Nabi Isa. Dia beriman, takut imannya itu diganggu oleh Raja Romawi. Mereka keluar, pergi kemana? Ya, mengasingkan diri, lalu masuk ke dalam gua. Ketika dia masuk ke dalam gua, dia tidur tanpa makan, tanpa minum selama 309 tahun tanpa sedikit pun ada kekurangan fisiknya. Coba, itu Ashabul Kahfi. Makomnya di mana? Di Yordan. Alhamdulillah pernah ke sana. Ashabul Kahfi itu. Coba 309 tahun tidur. Tapi badannya masih tetap segar. Ketika sudah 39 tahun, ketika terbangun, mereka merasa lapar. Mereka saling bertanya, "Kita tidur berapa lama ya?" Ada yang mengatakan, "Baru setengah hari kita tidur." "Oh, setengah hari?" "Enggak, kayaknya lamaan. Setengah hari. Tadi kan waktu kita tertidur itu saat matahari akan beranjak naik seperti gini, pagi menjelang siang. Nah sekarang tuh matahari udah di tengah-tengah, berarti kurang lebih sekitar 5 jam kita tidur." Tapi masa sih 5 jam, lapar banget ya. Akhirnya gimana? Nyari makanan gih. Kemana? Ya ke kota sana, ke pasar, nyari makanan. Ketika nyari makanan pakai uang, dan makanan dibayar. Ini uangnya. Nah, orang pasar kaget. Kamu jangan main-main dong. Masa uang yang 310 tahun yang lalu kamu bayar? Maksudnya gimana? Ini uang lama. Uang tuh lihat tuh tahunnya tuh. Tuh gitu ya. Ini uang yang berlaku 300 tahun yang lalu. Emang sekarang tahun berapa? Sekarang mah tahun sekian. Ya Allah. Kaget dia. Nah, rame tadi pasar. Rame di pasar. Akhirnya beliau ditangkap, akhirnya ditanya, diskusi, ini emang sekarang tahun sekian, rajanya siapa? Raja sekian. Kalau Raja Dikianus kemana? Oh itu mah 300 tahun yang lalu. Ngulang doh kita. Masya Allah, berarti saya ini tidur di dalam gua 300 tahunan. Nah tidinya ada para pembesar ulama, ya mereka diabadikan, tidur lagi, ya tidur selamanya. Ya 309 tahun. Nah, itu surat Kahfi itu ada. Ya, nah nggak mungkin dia tidur di situ kalau tidak merupakan karomah dari Allah. Ya. Kemudian apalagi kisah Asob bin Barhoya. Asob bin Barhoya itu menterinya Nabi Sulaiman. Nah, ketika dia berada dalam satu sidang dengan Ifrit, Nabi Sulaiman meminta, "Ayo, siapa yang bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis?"
Nah, qala ipritu minal jinni, kata Iprit, aku sanggup mendatangkan sebelum kamu beranjak dari tempat duduk. Jadi mentek gitu, aku sudah mendatangkannya di hadapanmu. Kata Sulaiman, kelamaan. Ada seorang menteri namanya Asop bin Barja, aku siap mendatangkan sebelum engkau membuka kelopak matamu. Sekejap, tak gitu ya. Jadi itu udah datang. Ternyata datang. Nah ini Asop bin Barja ini benar ini. Wali ini. Terus ada lagi karomah terjadi pada sahabat para tabi'in. Ya contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus Amr bin As untuk menyebarkan Islam. Amr bin As di Mesir, Umar bin Khattab di Madinah. Jaraknya ratusan bahkan ribuan kilo. Umar di Madinah sudah melihat ada musuh di balik bukit yang siap akan menerkam pasukan Amr bin As, yang dipimpin Amr bin As. Itu Umar dari kejauhan dari Madinah ke Mesir teriak, ya Syariah al-Jabal, al-Jabal, hei pasukan, hati-hati, al-Jabal, di balik gunung ada musuh. Eta jarak dari Madinah kedengaran ke Mesir, langsung seketika mereka menyebar, ya. Musuh kakabut kemarananya, padahal di leluhur serang, akhirnya menang. Nah itu karomah ya, Umar bin Khattab. Abu Bakar juga pernah. Kalian baca kitab Riyadhus Shalihin, pernah kita kaji. Abu Bakar ceritanya mau membagikan sembako, gandum lah. Dia sebagai khalifah, bagikan nih gandum kepada ini ya, kepada rakyat. Nah, ketika dibagikan itu gandum, aduh, orang yang disuruh membagikan bingung, ini gandum diberikan kepada rakyat, apa cukup? Hanya nggak cukup nih. Ulang, kenapa kau bingung? Takut nggak cukup, udah bagiin aja. Bagiku dari pagi, siang nanya Abu Bakar, marah. Saya suruh kamu bagian, kenapa ini nggak dibagikan? Kata para pegawainya, ya Amirul Mukminin, aku sudah membagikan kepada mereka, tapi sampai ratusan orang, ribuan orang sudah terbagi, ini gandum nggak habis-habis. Oh gitu, ya udah, itu karomah tuh. Itu ada dalam hadis Riyadhus Shalihin. Ini udah bagian benar, ditanya benar, udah. Jadi satu karung itu untuk ratusan ribuan orang. Jadi nggak boleh diambil kayak gini, kayak ember bolong, ya, embernya bolong, dimasukkan, disimpan di atas air laut, gitu kan? Diambil, dia nggak habis-habis. Kenapa ya? Pantas satu dihadap lagi bolong, jadi yang diambilnya air laut itu. Kira-kira seperti gitulah. Atau sungai, ambil airnya, ya. Jadi karomah itu ada. Ya, Allah berikan kepada para wali. Siapa itu wali? Wali itu al-arif billahi wa bisifati hasbal ingan. Wali itu orang yang mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah, ya, yang senantiasa membiasakan taat, menjauhi maksiat, itu yang disebut dengan wali. Ya, tapi wali mah kalaupun bermaksiat, mereka tidaklah melakukan maksiat tanpa tobat. Jadi langsung tobat, langsung tobat. Bukan berarti wali itu tidak pernah maksiat sama sekali atau tidak akan maksiat sama sekali, bukan. Karena mereka bukan maksum ya. Ya, itu dah. Sedangkan karomah itu apa tadi? Amrun khariqun lil adat.
perkara yang membedah adat. Yang sering Abi ucapan kemarin apa? Luar biasa, di luar kebiasaan, di luar adat. Keluar biasa itu muncul ataupun timbul dari tangan hamba yang soleh, ya, itu yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi, syariat Nabi, itikadnya benar. Itu orang yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana nih? Ada orang lain atau kelompok yang menafikan karomah. Waman napaha in badan kalamah. Barang siapa yang menafikan akan terjadinya karomah atau tidak mungkin terjadinya karomah, adalah lemparkan aja itu perkataannya. Jangan jangan diikuti. Kenapa? Udah jelas tuh dalilnya, di Quran ada karomah itu, ya. Para sahabat pun ada karomah. Kenapa orang yang menafikan karomah tersebut? Orang menafikan karomah karena mereka berpendapat kalau kejadian luar biasa ini muncul dari wali, nanti akan bisa keliru mana nabi dan mana wali. Nah, kalau kita jawab, sebenarnya tidak akan keliru, karena nabi mah jelas SK-nya, wali mah jelas SK-nya. Siapa yang mengetahui bahwa seorang itu wali? Sulit wali itu untuk dideteksinya. Sebagaimana kemarin dalam hikam, subhana man lam yaj'alid dalila li auliyai ila min haisud dalil. Maha suci zat yang telah menjadikan dalil untuk para walinya seperti dalil kepada Allah sendiri. Artinya seseorang bisa mengetahui keberadaan Allah atas petunjuk Allah. Begitupun seseorang bisa mengetahui, mendeteksi seseorang itu wali atas petunjuk Allah. Bahkan ada ulama mengatakan mengetahui wali lebih mudah, lebih sulit daripada untuk mengetahui Allah. Kalau untuk mengetahui Allah mah bisa diketahui dengan makhluk ciptaannya. Ini sebagai dalil atas adanya Allah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mendeteksi, oh si Anu rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, terus dikatakan wali? Belum tentu. Nggak bisa deteksi seperti karena banyak ibadahnya, karena jidatnya hitam, belum tentu jadi wali. Mereka itu bersembunyi, hanya bisa diketahui oleh orang yang sejawat dengan mereka, wali juga. Jadi itulah tentang karomah. Kita selaku pengikut Ahlussunnah wal Jamaah harus mengiktidarkan wali itu diberikan karomah oleh Allah.